Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke video pembelajaran tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita mulai ya dari mata pelajaran PPKN. Nah, di sini kita akan lihat nanti ada pertumbuh kembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Nah, di sini di surat Al-Mu'min ayat 67, Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai anak, kemudian sampai kepada masa dewasa, kemudian sampai tua. Nah, di sini ya bahwasannya Allah itu yang menciptakan kita manusia berasal dari tanah, kemudian nah, tentunya ada banyak perubahan ya dari kita bayi sampai kita sekarang yang kelas 3 seperti itu. Misalnya waktu bayi kita masih ditimang-timang, kita yang gerak tangannya, kakinya gerak-gerak. Wah, kemudian waktu udah agak bisa merangkak, udah mulai bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya lagi. Nah, setelah itu mulai perkembangan lagi. Kakinya udah bisa tegak berdiri, kemudian latihan jalan. Nah, di sini ada perubahan diri ya dari waktu kita semuanya bayi sampai sekarang ini. Nah, ini namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bertambah berat dan tinggi, kemudian perkembangan dari gerakannya yang bisa bertambah-tambah lagi, bisa ada perubahan pergerakan lagi. Jadinya ini ya pertumbuhan dan perkembangan kita. Selain itu juga ada dari hal makanannya. Waktu kecil minum susu yang bubur, kemudian sekarang bisa makanan yang kriuk-kriuk seperti itu karena udah punya gigi. Nah, kemudian di pelajaran PKN kali ini kita akan mempelajari tentang menghargai perbedaan. Karena perubahan tinggi dan berat badan manusia itu beragam, sehingga kekuatannya pun berbeda-beda. Ini contohnya ya, ini nggak bisa ambil benda di atas lemari kayak gitu. Ada juga yang keberatan membawa suatu benda. Jadinya di sini Allah memang menciptakan keberagaman ini agar kita belajar saling menghargai dan menghormati, bisa saling membantu, saling bekerja sama, dan tidak mengejek gitu ya. Ini kita tetap belajar hidup rukun bersama karena memang Allah menciptakannya beragam, bermacam-macam. Nah, di sini lebih ke tentang saling menghargai. Di sini sesama manusia di Pancasila ada di sila kedua. Ini ya lambangnya rantai emas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini waktu tarik tambang ada teman kita yang jatuh soalnya nggak kuat ya, kita tetap kerjasama, tetap saling membantu, nggak boleh mengejek gitu ya. Itu misalnya Siti waktu menari gerakannya bingung, dia nggak seluas temennya. Nah, kita bisa saling membantu. Caranya gimana? Bekerja sama dan tetap hidup rukun ya, dijaga mulutnya, dijaga lisannya, nggak mengejek, nggak mengolok-olok seperti itu. Kemudian saling membantu. Nah, itu PPKN-nya. Sekarang ke bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi tentang hidup rukun ya, ini contohnya waktu di taman. Di taman itu kan tamannya luas, ada banyak permainan ya. Nah, di sini mensyukur hidup dengan menjaga kesehatan dan pertumbuhan badan. Nah, supaya pertumbuhan kita optimal, kita perlu tahu hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ini nanti kita sebut sebagai faktor-faktor ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Nah, pertumbuhan tadi ya waktu kita kecil, bayi sampai besar itu kan dipengaruhi dari makanan ya. Yang pertama, makanan yang membuat kita bertambah besar, bertambah tinggi. Tapi makanannya nggak sembarang makanan, makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang baik.
dan juga banyak kegiatan yang udah kita lakukan tadi, prosesnya merangkak. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini 3 dulu ya. Yang pertama pola makan, kedua berkegiatan, ketiga istirahat yang cukup. Nah, nanti kita selanjutnya akan bahas poin ini satu-satu. Nah, yang pertama, 1. Makanan sehat dan bersih. Ini ada makanan pokok yang membuat kita kenyang ya, yang sebagai sumber energi pertama. Ini ada bisa nasi, ada sagu, jagung, tela, kemudian lauk pauknya ayam, tempe, tahu, ikan, kemudian sayurannya itu berbagai macam sayuran hijau, ada wortel, tomat, kemudian buah-buahan yang seger-seger, ada yang asam, ada yang manis. Nah, kemudian ada air sama susu. Nah, di makanan itu ada kandungan gizinya ya, sehingga penting untuk kita makan sehari-hari. Yang pertama itu karbohidrat yang di makanan pokok, yang di nasi yang kita makan sehari-hari. Kemudian ada protein dan lemak dari tempe, tahu, ikan. Kemudian ada vitamin, mineral sama air dari sayuran, buah-buahan, sama air dan susu yang kita minum setiap hari. Nah, ini ya ada kandungan gizi makanan. Nah, ini ada gambar permen es krim sama coklat. Nah, ini makanan yang dihindari ya, atau dimakannya sesekali saja. Karena kalau kita makannya kebanyakan, nanti akhirnya giginya jadi berlubang, giginya jadi menghitam, giginya jadi sakit terkadang. Nah, selain itu nanti kalau kebanyakan berlebihan setiap hari makan itu ya, nanti jadi gampang batuk pilek. Nah, dimakannya itu gak boleh banyak-banyak ya, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, gak boleh setiap hari. Jadi dijaga giginya, jaga kesehatannya. Nah, tadi yang pertama, sekarang yang kedua berkegiatan. Nah, pertumbuhan kita juga ditentukan kegiatan ini. Yang pertama ini beribadah. Kemudian ada gambarnya yang sampingnya itu, ini bawahnya dulu olahraga, bermain, belajar, membersihkan. Itu ya kegiatan yang kalau kita lakukan akan membuat tubuh kita jadi semangat lagi. Nah, ini istirahat supaya kita bisa rileks, melepaskan kepenatan, kejenuhan, bisa dengan rekreasi atau melihat pemandangan yang membuat pernafasan kita lebih sejuk, pikiran kita lebih segar. Nah, kemudian ada istirahat yang cukup dengan tidur malam. Nah, sebelum tidur kita cuci kaki dulu, gosok gigi, baru tidur. Nah, di sini untuk hari Senin ada tugas ya. Perhatikan foto diri masing-masing dari bayi sampai sekarang. Diamati ya fotonya ya. Nah, setelah diamati kita juga ada pertanyaan nih, bagaimana ya pertumbuhan kita dari bayi sampai sekarang? Ada pertumbuhan nggak dari bayi sampai sekarang ya? Kita amati bersama-sama ya fotonya kalian masing-masing di rumahnya. Nah, bisa dilihat dari album fotonya yang udah dicetak maupun yang ada di HP seperti itu. Pertumbuhannya banyak ya tadi, misalnya dari geraknya seperti gimana, makanannya apa aja. Nah, kemudian bisa diskusikan atau bertanya dengan ayah bunda, apa saja ya makanan, kegiatan, dan istirahat dari bayi sampai kini. Kalau bayi kan biasanya tidurnya banyak, kalau sekarang gimana? Kalau bayi makannya kan masih bubur, nah sekarang makanannya seperti apa? Itu bisa diskusikan. Bisa juga tanya, waktu bayi gimana sih ayah bunda, kayak gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa ya mengambil pelajaran bahwa waktu kita kecil, waktu kita bayi, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita ditolong, dibantu sama ayah ibu kita. Jadinya sekarang kita harus benar-benar berbakti kepada ayah ibu kita di rumah. Nah, itu ya tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita ke matematika. Kalau kemarin menghitung penjumlahan, sekarang menghitung pengurangan. Ini mulai ya, 5.478 dikurangi 1.254. Nih,
dikurangi dari sebelah kanan ya satuannya ya. 8 kurangi 4, 4. 7 kurangi 5, 2. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi 1, 4. Jadi 4224. Kemudian soalnya yang baru sampingnya 4249 kurangi 1926 sama dengan. Nah, ini ada teknik meminjam ya. Kita coba perhatikan teknik meminjamnya. Ini juga dari belakang ya ngitungnya ya. 9 kurangi 6, 3. 4 kurangi 2, 2. 2 bisa nggak kurangi 9? Nggak bisa, pinjam depannya. Jadi 12 kurangi 9, 3. 4-nya dipinjam jadi tinggal 3 deh. 3 kurangi 1 jadi 2. Jadi hasilnya 2323. Nah, ini diperhatikan ya, ada meminjam. Ini ada menghitung tentang pengurangan, kurang-kurangan. Kalau yang waktu kelas 2 ratusan, nah sekarang ribuan ya, tambah 1 digit angka lagi. Nah, kuncinya ini adalah teliti dan menghitungnya dari belakang. Insya Allah bisa ya, nanti di buku penanya bisa untuk latihan mandiri. Nah, sekarang ada latihan, disiapkan dulu ya buku kotaknya dan alat tulisnya masing-masing. Videonya bisa dihentikan dulu, klik. Ini ada beberapa soal. Yang A, 2356 dikurangi 1234, dikerjakan di buku kotak ya. Kemudian yang B, 9832 dikurangi 3102. Yang C, 5176 dikurangi 4328. Yang D, 8324 kurangi 5786. Ini di stop dulu ya. Kalau udah dikerjakan, nah baru kita ke bagian pembahasan. Nah, tadi diselesaikan dulu. Nah, ini kita ke pembahasan ya. Bisa dikoreksi dulu satu persatu. Bener nggak ya jawabanku yang A? Ini ya, 6 kurangi 4, 2. 5 kurangi 3, 2. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 1, 1. Yang A, 1122. Yang B, ini menghitungnya juga dari belakang ya. Jawabannya 6730. Yang C dan D ini ya, ada teknik meminjam. Ini yang C, 6 kurangi 8 nggak bisa, jadinya pinjam depannya. 16 kurangi 8, 8. 7 udah dipinjam jadi tinggal 6. 6 kurangi 2, 4. 1 kurangi 3 bisa nggak? Oh, nggak bisa, pinjam depannya. 11 kurangi 3 ada 8. Nah, 5-nya kurangi 1 jadi 4. 4 kurangi 4 jadi 0. Jadi yang C hasilnya 848. Nah, yang D ini juga ada teknik meminjamnya. Ini 4 kurangi 6 nggak bisa, jadi pinjam depannya. 14 kurangi 6, 8. 2-nya udah dipinjam, jadi 11 kurangi 8, 3. Kemudian depannya juga dipinjam. 12 kurangi 7 jadi 5. Depannya lagi 7 kurangi 5, 2. Nah, kenapa kok jadi 7? Soalnya 8-nya udah dipinjam, jadi 8 kurangi 1 tinggal 7 ya. 7 kurangi 5, 2. Jadinya yang D jawabannya adalah 2538. Nah, ini ya. Sekarang kita lanjut ke SPDP. Nah, di SPDP ini kita akan belajar tentang gerak tari ya. Ini namanya gerak meniru berbagai kegiatan. Gerak meniru berbagai kegiatan ini bisa seperti gerak mencangkul, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, ini yang pertama yang dilakukan Siti ini adalah gerakan kepala ya. Gerakan kepala yang dilakukan dengan lemah lembut seperti itu. Nah, nanti selain ini kita juga lihat gerakan kaki sama gerakan tangan. Nah, ini gerak kepalanya menggeleng, dilakukan lemah lembut. Kemudian gerak kaki ini jalan di tempat ya. Yang sampingnya lagi gerakan tangan, gerak mencangkul ya. Nah, ini ya 3 gerakan yang kita pelajari kali ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PJOK.
Nah, salah satu kegiatan ya tentang olahraga tadi. Nah, olahraga kali ini, kalau kemarin kombinasi, sekarang olahraga kreasi permainan. Ini ada kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadapan-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, ini ya contohnya. Gambar yang atas itu ada kelompok rusa sama kelompok kijang, ada garisnya. Kemudian yang gambar bawahnya, waktu dipanggil rusa, kelompok rusa maju, kelompok kijang mundur. Itu sesuai instruksi, berarti pemenangnya. Nah, sudah subtema 2, alhamdulillah, barokallah. Kelas 3 tetap semangat belajar di rumah, bertanggung jawab ya, dilihat jadwal setiap harinya. Ya, Ustazah akhiri, wassalamualaikum.